Bismillahirrahmanirrahim. Well guys, welcome back to Master English with Ridwan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skill 1 in a TOEFL. Okay, but before that I would like to explain first what book that we will use. Nah, buku yang kita gunakan yaitu Lohmann Complete Course for the TOEFL Test. Okay, if you asked many people, nah kalau kalian tanya di luar sana yang sudah belajar TOEFL, pastinya mereka akan merekomendasikan untuk menguasai Lohmann ini. Oke, jika kalian bertanya kepada mereka buku apa yang bagus atau pertama kali yang digunakan untuk belajar TOEFL, pasti mereka akan menyarankan yaitu buku Lohmann. Oke, you have to guys, ini dihafal ya nama bukunya. Oke, penulisnya itu Deborah Phillips. Recommended banget ini buku. Oke, kalian juga bisa beli di Shopee yang harganya itu sekitaran 75.000 sampai 80.000. Oke, dengan kasetnya gitu. Jadi bagi kalian yang ingin membelinya, hati-hati, yang harga murah biasanya bukunya itu kecil. Oke, ada dua warna ya, ada yang biru yang seperti ini dan ada yang warna merah gitu. Oke, kita jelas masuk di bagian structure 213. Oke, walaupun kalian punya bukunya, banyak orang yang memiliki buku ini, tapi hanya disimpan di rumahnya, tidak pernah dipelajari. Oke, karena apa? Kadang mereka bingung karena bukunya ini berbahasa Inggris semua dan tidak dijelaskan secara detail, gitu. Apalagi kalau contoh-contoh masuk di contoh-contoh soalnya, tambah pusing lagi karena mereka tidak menjelaskan secara detail mengapa jawabannya seperti itu. Oke, jadi kita mulai dari awal pembelajarannya yaitu structure. Oke, seperti yang saya jelaskan di video pertama, structure dan written expression ya. Oke, lihat dulu ini. Oke, structure itu, lihat structure question 1 until 5. Okay. Now, consists of 15 sentences. In each sentence have replaced a blank. Nah, kalau written expression itu 16 until 14. Gitu. Oke, kita ke bawah lagi. Oke. This one. This is the general strategy of the TOEFL. Jadi kita banyak belajar strategi ya, bukan terlalu mengerti semua jenis artinya. Oke, kita pakai strategi dalam TOEFL. Satu kali lihat, tahu ini salah dan ini yang benar gitu. Nah, yang pertama strateginya itu be familiar with the direction. Oke, jadi directionnya itu setiap paper ada, jadi hati-hati dengan directionnya, baca baik-baik sebelum mengerjakan gitu. Nah, number 2, begin with question 1 through 15. Nah, yang kedua itu 1 sampai 15 pertanyaannya. Nah, yang paling mudah itu nomor 1 sampai nomor 5. Ini basic dalam bahasa Inggris. Nah, yang susah itu biasanya nomor 11 sampai 15. Kita masuk di written expression. Itu nomornya 16 sampai 40. Nah, yang mudah itu 16 sampai 20. Ini berbicara tenses atau artikel dan lain-lainnya lah. Nah, yang lumayan sulit itu nomor 36 dan 40. Number 4, if you have time, return to the question. Jadi kerjakan yang mudah dulu, dan
jangan stuck di yang susah. Terus saja, Mbak. If you have time again, kembali lagi di 11 sampai 5, oke, atau 36 sampai 40. Oke, guys, to the complete the section before the time is up. Maksudnya yaitu guess. Jadi tebak saja nomor yang tebak saya jawabannya, oke, karena tidak sistem minus. Oke, jadi jangan ada kosong, no, siapa tahu benar, walaupun dari tahu apa jawabannya, but we don't know exactly you are right or not. Okay, so let's begin to the first skill. Okay, the first skill that we want to learn is what is this? This is the first skill of the TOEFL. Oke, ada 60 skill, jadi step by step ya, jangan terlalu terburu-buru untuk mempelajarinya. Yang penting kita kuasai satu dulu, baru kita next step. Oke, jadi buku ini baiknya kalian beli bisa, atau PDF-nya nanti kita kirimkan di grup. Oke, tapi you need a teacher or guidance to learn it. Kalian butuh guru atau siapalah teman untuk bisa membimbing kalian dalam mempelajari ini. Oke. The first skill is say that be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi fokus di sini. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subjeknya. Ini subjek. Oke, harus ada verbnya. Oke, beda ya dengan di bahasa Indonesia, tidak perlu ada ini dua-dua. Tapi di bahasa Inggris harus banget begitu. Harus ada subjek dan verb baru dikatakan kalimat sentence. Oke, kayak di bahasa Indonesia saya cantik. Saya itu subjeknya, cantik itu adjektif, tapi di bahasa Inggris tidak boleh I beautiful. Harus kita menemukan verb atau kita taruh kata bantu menjadi verb, yaitu apa yang menjadi verbnya, yaitu am. I am beautiful. Subject I am is a verb. Okay. For example, ada example di atas. Pertama mana itu ini. Okay, you can look at this one. Okay, a camel. Okay, camel ini adalah subjek. Okay, jadi ini yang kosong pasti membutuhkan verb. Okay, ini adalah kata keterangan. Okay, pelengkap. Okay, jadi kita tidak butuh lagi subjek. Nomor 6A. Oke, kita ke B dulu. Ini it ya. It itu subjek. Jadi tidak butuh subjek, berarti this one is Ron. Oke. C, a large drink of. Ini juga subjek ya. Tidak butuh juga subjek. Tidak ada apa lagi ini. Oke. Bukan subjek. Oke, ini object of preposition. Jadi kita hanya butuh verb. Ini adalah verb can drink. Oke, berarti the answer is A. Gitu. Do you understand, guys? Ya. Oke, kita kembali ke di awal. Oke, ini lagi. Nah, ini subjeknya mana? Oh, ini tidak ada subjek, tapi dia punya verb, was back up. Oke, jangan katakan was cuma verb ya, tapi verbnya ini sampai sini, was back up. Oke, kita fokus di subject and verb. Nah, ini yesterday is a subject, bukan ya. Ini Ron, ini yesterday keterangan waktu. Oke, in the morning. Oke, ini bukan sama sekali juga bukan. Ini keterangan waktu. Oke, namanya adverb ya. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris, permantap dulu basicnya, baru masuk di TOEFL.
Oke, tahu dulu part of speech. Yang mana itu part of speech? Kelas-kelas kata. Yang mana noun, yang mana adverb, yang mana verb, toh, conjunction and etc. Oke, ini noun bisa jadi apa ya? Bisa jadi subject. Ini cars juga bisa jadi subject. Which one is right? C or D? Of course, kita lihat lagi verbnya. Verbnya pakai was. Oke, seperti yang kita pelajari, kalau verb yang pakai was atau is itu pasti subjeknya singular. Yang mana singular di sini C atau D? Of course, yang singular adalah C. Jadi langsung dijawab. Jawabannya adalah C. Ini plural berarti salah. Kalau kita mau put cars di sini berarti dia menjadi were. Oke, jadi permantap lagi to be-nya ya kawan-kawan. Oke. Kita kembali ke example yang kedua. Oke, kita cari lagi subject dan verb. Begitulah bahasa Inggris, kita hanya mencari subject dan verb. Oke, ini engineers. Engineers, teknik para peteknik. Ini engineers berarti ini adalah subjek. Oke. Kita butuh verb. Ya, necessarily perlu. Oke, ini bukan verb ya. Perlu. Oke. Hopefully ini bukan juga verb, ini adverb. Oke, kalau ada lilinya itu pasti adverb ya. Next month in juga bukan verb karena ini keterangan waktu bulan depan. Jadi yang kita butuhkan adalah verb. Is R itu to be adalah verb. Oke, yang membantu kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Berarti jawabannya adalah B. Nah, kenapa R? Karena ini plural. Jadi di sini proses skill 1, we don't need you to translate. Tidak perlu ditranslate ini semua, oke? It doesn't matter. Kita hanya cari subject dan verbnya. Langsung cari verbnya. Oke, ini jawabannya. Begitulah makanya mengerjakan TOEFL melalui strategi tidak butuh 1 menit. Oke, cukup 30 detik jika kalian banyak-banyak praktek gitu. Oke, lanjut lagi example ketiga. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena kita akan menjawab soal-soal. Oke, bersama kita akan menjawab soal. Nah, yang ketiga, the boy. Oke, tentunya saja ini the boy adalah subjek. Oke, ciri-ciri subjek itu dia pasti ada artikelnya kayak D, E, atau N. Kalau dia singular. Ini boy, singular, tidak ada S-nya. Kalau dia ada S-nya, oke, berarti dia plural, tidak butuh biasa artikel. Gitu. Oke, berarti dia ini singular. Berarti verbnya di sini harus singular. Gitu. Dan sudah ada subjek, jadi jangan pilih yang ada subjeknya. Yang seperti ini, ada subjeknya, berarti salah. Ini subjeknya, toh. Ini juga ada subjeknya, walaupun ada verbnya, salah. Oke, berarti yang kemungkinan besar jawabannya adalah C dan D. Yang mana? Ayo, mana? Oke, jawabannya the answer is D. Oke, ini bisa is. Oke, but ini sudah ada going. Oke, tidak boleh lagi ketemu relaxation going. Nggak nyambung dong. Tah? Oke, yang kita butuhkan adalah ini will. Oke, kalau will itu future. Dan kalau dia ketemu ing, dia harus ada be-nya. Oke, subject ini verb-nya. Lengkaplah kalimat bahasa Inggris ini yang benar. Oke, marilah kawan-kawan kita praktek bersama-sama. Ini soalnya. Oke, saya akan jelaskan nomor 1 dan 2. Oke, kalian nanti skip videonya. Lalu kalian kerja nomor 3 sampai 10.
Oke, yang jujur ya, silahkan di skip jika saya sudah menjelaskan nomor satu dan 2. Nah, kita akan perhatikan, ini perhatikan apanya ya, penjelasannya awal dulu, oke. Instruksinya, underline the sentence once and the verb twice in each of following sentence. Then indicate if the sentence are correct or incorrect. Oke, jadi kita indicate ini, oke. Menganalisa katanya ini dia benarkah, correct itu benar atau salah. Oke, contoh ya, nomor 1. Oke, kita cari subjeknya. Apakah last week, minggu lalu, adalah subjek? Nasa mini salah, toh? Karena keterangan waktu bukan subjek, oke, bukan noun, tapi dia adalah adverb, keterangan tempat. Yang bisa jadi subjek itu adalah noun ya kawan-kawan. Oke, berarti kalimat ini ada verbnya when fishing for, tapi tidak ada subjeknya. Ini semua verb. Karena yang kita butuhkan adalah subjek dan verb. Oke, harusnya ada subjek di sini. Mungkin bisa I went fishing gitu. Maka dari itu nomor 1 ini incorrect. Makanya ditulis di sini incorrect. Oke. Look at number 2. Kita cari subjeknya dulu. Ini pasti ada subjek. Kalau ada itu tandanya dia bisa jadi subjek atau noun toh. Kan noun itu subjek. A schedule. Ini schedule adalah subjek. Ini singular. Oke, ini verbnya can be obtained. Oke, jadi ada subjek. Aduh, mana nih subjek? Ada ini verb. Oke, berarti kalimat ini correct, benar. Oke, silahkan skip videonya. Coba kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, skip dan saya akan jelaskan nomor 3. Oke, kita cari lagi nomor 3, subjek. Subjeknya a job. Ya. Kita cari verbnya, mana verb? On the day shift is not the verb. Kalau ada on. Or the night shift bukan verb. Ini keterangan tempat semua at the plane is place. Tidak ada verbnya. Berarti kalimat ini incorrect. Oke, harusnya kita taruh di sini. Mungkin di sini ya. Verb is berada di taruh has. Oke. Nah, number 4. Kita cari subjek. Subjek, the new computer program. Oke, ada subjeknya tahu. Ini tadi tidak cuma subjek ya, tidak ada verbnya. Ini ada subjeknya S. Aduh, jelasnya tabena kawan-kawan. Nah, yang kita cari lagi verbnya. Ini verbnya. Ada verbnya. Oke, ada verbnya. Apakah benar? Apakah ini correct atau incorrect? Tetap incorrect. Incorrect. Kenapa incorrect? Memang ini verbnya ada, tapi verbnya salah. Oke, kalau kalian belajar present perfect has, dia itu harus verb ketemunya verb 3. Gitu. Ini verb tambah s, makanya kalimat ini incorrect. Salah. Gitu. Oke, number 5. Kita lihat ini subjek. Oke. Ini sudah ada subjeknya, kita langsung cari verb. Jadi tidak usah diartikan ya. Tinggal cari subjek dan verb. Nah, ini adalah verbnya, dan verbnya itu benar ya, tidak masalah. Oke, the box ketemu can be opened, berarti ini correct, kalimatnya benar. Oke, nomor 6, the assignment text. Oke, this is the subject.
Oke, ingat ya, subjek itu adalah noun. Biasanya diikuti dengan artikel D, D, E, N. Kalau dia tidak diikuti ini berarti nounnya ditambah S, biasa plural. Oke, ada juga noun yang tidak ditambah S. Jadi harus dipelajari juga nounnya. Oke. Nah, ini subjek. Kita lihat ada verbnya, contains. This is verb. Okay, but this sentence is incorrect. Nah, kenapa incorrect ya guys? Nah, kita tadi dalam satu kalimat harus satu subjek, satu verb. Tapi di kalimat ini ada subjek, dua subjeknya ini dan ini. Oke, makanya salah. Hati-hati juga ya, walaupun ada subjek dan verb, tapi dua subjeknya berarti salah atau dua verbnya nanti tetap salah, ya. Oke, number 7. The papers. Pasti ini subjek the papers. Kita cari verbnya. Apakah ada verbnya? Yang mana verbnya? Ini verbnya should be emptied. Berarti ini verb. Oke, berarti kalimatnya correct. Ya, number 8. The pattern. Oke, the pattern is subject. Kita cari lagi verb. Oke, tidak usah diartikan ya. Kita ini cari strategi saja. Before, down, on the boat. Aduh, tidak ada nih verbnya ya. Toh, ini tidak ada verbnya. Before, sebelum, turun. Kalau depannya on pasti bukan verb on. Depannya lagi in. Tidak ada verbnya. Oke. Harusnya di sini ada to be, is, ya, di, berada di. Oke, berarti kalimat ini incorrect. Oke, number 9 ya. Ini sama ya dengan soal latihan tadi. Oke. Yang di atas contoh ya. This is only there's verb. Okay. Yesterday is not the subject. Okay, the subject. Okay, karena ini keterangan waktu. Jadi ini incorrect. Harusnya ada di sini I, K, she, terserah. Oke, yang penting kita harus ada subjeknya. Gitu. Oke, nomor 10. The new machine is the subject. Oke. Is processing. It can be verb. Is it correct or incorrect? But the answer is incorrect. Mengapa demikian kawan-kawan? Setelah kalian menemukan subjek dan verb, kalian harus perhatikan lebih seksama lagi apakah subjeknya sesuai dengan verbnya atau verbnya sesuai dengan subjeknya. Gitu. Oke, ini the machine. Oke, the machine itu singular, jadi ketemunya is. Oke, tetapi ini adalah verb yang ditambah is, tambah s itu tidak boleh ketemu dengan to be, harusnya hilang to be-nya. Kalaupun ada to be-nya, ini bisa jadi possessed. Oke. Jadi passive voice. Makanya kalimat ini salah total atau kita hilangkan is-nya kalau mau dibenarkan. Oke. I think this enough for today. Semoga bermanfaat penjelasannya. Oke, yang jujur ya pengerjaannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well guys, for more lessons, please subscribe, like, comment, and share it.